Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Second Life Ranker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Artan meminta agar Chen segera menyelesaikan ujian lantai 34-nya agar dirinya bisa memberikan surat dari Bloodsword. Melihat banyak sekali duplikat dirinya sendiri, Jungwoo berpikir memangnya sejak kapan ujiannya dimulai. Bukan hanya Jungwoo asli, tapi para duplikat itu juga bergumam kalau di ruangannya ada banyak sekali dan ini cukup merepotkan. Ujian lantai 34 yaitu Hall of Mirror adalah sebuah ujian yang menunjukkan refleksi diri di mana sebuah cermin akan menampakkan duplikat penantang. Karena cermin bisa meniru semua perilaku dan juga fisik penantang, jadi tugasnya adalah untuk menemukan jati diri sang penantang yang asli di antara semua tiruan yang ada. Tentu saja, setiap duplikat pasti akan mengaku sebagai yang asli karena mereka berpikir dan juga berbicara seperti sang penantang. Namun situasi seperti ini bisa diselesaikan menggunakan dua cara. Solusi pertama adalah membunuh semua duplikat sampai hanya tersisa satu saja. Tapi jika yang asli mati, maka klon sisanya akan menghilang. Solusi kedua adalah dengan metode yang digunakan oleh Jungwoo, di mana dia berdiskusi secara logis dengan sesama duplikatnya, tapi itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun begitu solusi kedua berhasil dilakukan, maka para tiruan itu akan langsung menghilang dan tantangannya bisa diselesaikan dengan cara damai. Kedua solusi ini selalu digunakan oleh para pemain untuk menyelesaikan tantangannya. Tapi kalau Jungwoo bisa menggunakan keduanya, kenapa juga dirinya harus memilih salah satu? Jungwoo kemudian mengajak semua duplikatnya untuk saling berhadapan demi melakukan verifikasi melalui beberapa pertanyaan. Meskipun sebuah cermin bisa meniru dirinya dengan sangat sempurna, tapi sebuah cermin pasti memiliki bagian yang tidak bisa dia tiru. Syarat pertama agar mereka bisa diakui sebagai Jungwoo adalah apakah mereka masih memiliki koneksi dengan para dewa yang menontonnya. Beberapa di antaranya masih memiliki koneksi dengan para dewa, jadi bisa dibilang para duplikat yang tidak memenuhi persyaratannya harus segera dikeluarkan. Tentu saja, Jungwoo tidak perlu menyerang mereka untuk membunuhnya, karena Jungwoo palsu akan membunuh dirinya sendiri karena merasa tidak layak. Sanon menanyakan bagaimana Master bisa membunuh dirinya sendiri dengan sukarela, dan Hanryong mengatakan ini adalah metode yang terlalu sadis. Syarat kedua sebagai Jungwoo adalah apakah dia masih memiliki semua faktor yang sudah melekat pada dirinya. Dimulai dari tubuh naganya, kemudian ada blessing yang diberikan para dewa, dan juga ada trait yang diberikan para demon, karena itu sangat kompleks dan tidak bisa ditirukan dengan mudah. Mereka yang tidak layak tentunya langsung memilih untuk bunuh diri dengan sendirinya dan mulai membuat tiruan Jungwoo mulai berkurang dengan drastis. Syarat ketiga, Jungwoo ingin agar mereka juga menggunakan kemampuan pembalikan magic circuit dan itu membuat mereka yang gagal akan langsung mati. Setelah sampai ke syarat ketujuh, Jungwoo berpikir kalau sekarang yang tersisa hanya mereka yang memiliki kemampuan tabu yang sama persis seperti dirinya. Mulai dari sekarang, Jungwoo akan menggunakan kondisi psikis mereka dengan mengubah pertanyaannya menjadi sesuatu yang akan menilik ke dalam alam bawah sadar mereka. Jungwoo kemudian menguji apakah mereka memiliki fungsi kognitif yang sama dengannya atau apakah mereka sudah kehilangan salah satu aspek tersebut. Menyadari kalau mereka tidak layak, para duplikat itu langsung membunuh dirinya sendiri, termasuk dengan mereka yang terlalu percaya diri. Nemesis mengatakan sepertinya mereka sudah siap menusuk diri mereka sendiri tanpa ragu, tapi mau sampai kapan mereka akan melakukannya? Nike mengatakan dirinya tidak kuat menontonnya, dan Nemesis mengatakan kalau begitu dia tidak perlu menontonnya kalau dia tidak kuat. Rebecca mengatakan bukankah ini terlalu sadis, dan Nemesis mengatakan dirinya pikir orang itu sudah sedikit memulihkan kemanusiaannya, tapi rupanya dia masih sama.
Syarat keempat, apakah dia pernah meragukan versi dirinya yang ada di sampingnya? Syarat kelima, apakah dia sedang meragukan dirinya sendiri? Syarat keenam, apakah paralegap masih stabil? Setelah melakukan berbagai macam persyaratan, akhirnya Jungwoo sampai ke tahapan finalnya, di mana salah satu dari keduanya adalah duplikat yang memiliki kemampuan sama persis seperti dirinya. Sebuah pertanyaan seperti sebelumnya sudah tidak akan mempan untuk menguji mereka, dan itu mengingatkan Jungwoo ketika berada di lantai 21. Waktu itu, Jungwoo harus menghadapi kembarannya sendiri yang memiliki kemampuan hampir serupa dengannya, namun yang dia lawan waktu itu adalah adiknya. Duplikat A mengatakan sepertinya dia memikirkan banyak hal yang sama seperti dirinya, dan duplikat B mengatakan itu benar, bahkan rasanya dirinya ingin bertemu lagi dengan adiknya. Akan tetapi sekarang, dirinya malah harus berhadapan melawan dirinya sendiri seperti ini, dan itu membuatnya sangat jengkel. Karena hanya akan ada satu hoarder di dunia ini, maka semua ini akan ditentukan oleh siapa yang akan menang, karena itulah yang akan menunjukkan kalau dia adalah yang asli. Setelah pertarungan tersebut, tampaknya Jungwoo yang asli telah berhasil mengalahkan tiruannya yang terakhir, dan tantangan lantai 34 akhirnya telah terselesaikan. Jungwoo kemudian mengambil fragmen reflection, di mana itu adalah serpihan-serpihan data yang tidak lengkap mengenai dirinya, yang tercipta melalui duplikat dirinya di lantai 34. Kalau Jungwoo berhasil mengumpulkan semua fragmennya, maka itu akan membentuk sebuah item rahasia yang bernama Arcana Core. Jungwoo sekarang paham alasan kenapa benda ini hampir tidak bisa dibeli dari orang lain, karena itu sama saja dengan menjual cetak biru dirinya sendiri. Jungwoo kemudian menyuruh Artan untuk segera membawanya, dan Artan mengatakan benda ini terlihat sangat sempurna. Akan tetapi dalam pikirannya, Artan penasaran apakah Chen ini sebenarnya masih seorang manusia, atau apakah mungkin dia sudah berubah menjadi seorang monster. Artan heran bagaimana bisa seorang manusia melakukan hal mengerikan seperti itu dengan santai, tapi yang jelas Artan tidak mau mencari gara-gara dengan Chain. Setelah menyelesaikan ujiannya, Jungwoo tampaknya pergi ke kabupaten luar terlebih dulu, dan material untuk kainnya hanya tinggal 3 Jasmine leftover dan 1 Adamantine Nova. Jika by the table telah berhasil mendapatkan Adamantine Nova, maka yang perlu Jungwoo cari hanyalah Jasmine leftover. Penguasa segalanya yaitu Jasmine adalah seorang pemimpin yang sangat tamak, dan 1000 tahun yang lalu, semua ramuan yang dia jual semasa hidupnya dijual dengan harga yang sangat mahal. Tapi untuk mendapatkan Jasmine leftover, Jungwoo harus naik ke lantai 70 terlebih dulu, yang artinya dia harus menerobos dengan sangat cepat untuk bisa mendapatkannya. Akan tetapi, hal itu akan membuat dirinya meninggalkan semua lokasi rahasia yang dirinya ketahui, dan itu bukanlah pilihan yang akan menguntungkan. Jungwoo berpikir apa yang harus dirinya lakukan kalau begitu, tapi Artan kemudian datang sembari mengatakan kalau suratnya Chen ketinggalan. Artan mengatakan hampir saja dirinya lupa memberikannya, dan Jungwoo mengatakan seharusnya dia jangan jadi pedagang pelupa. Namun jika dipikirkan lagi, Jungwoo rasa sepertinya dirinya tahu bagaimana cara untuk mendapatkan Jasmine leftover tanpa perlu naik ke lantai 70. Jungwoo mengatakan kalau dirinya memiliki tugas untuknya, dan Artan menanyakan memangnya apa lagi yang sedang ingin dia cari. Jungwoo mengatakan dirinya hanya ingin agar dia menyampaikan pesannya pada Blood Nation kalau Horder akan segera mengunjungi mereka. Groot berpikir, tadinya dirinya ingin mengawasi lantai 35 terlebih dulu, tapi setelah melihat Chen di lantai 34, itu membuatnya jadi merinding. Groot sadar kalau Chen adalah seseorang yang tidak boleh dirinya ganggu sepanjang hidupnya, tapi apakah komandan serius untuk bertemu dengan orang seperti dia? Ketika Jungwoo membaca surat dari Bloodsword, Jungwoo rasa orang ini masih sama seperti dulu sebelum dia menghilang. Singkatnya, Kan menjelaskan alasan kenapa dia menghilang waktu itu adalah untuk membuat kesepakatan dengan Demon Legion. Jungwoo tentunya penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Kan sampai bisa selamat dari pengepungan Demon Legion.
Singkatnya, Kan berhasil selamat setelah dia menemui Pak Tua sialan itu dan dirinya mendengar kalau Chen sedang mencari keberadaannya. Karena Chen juga memiliki koneksi dengan By the Table, Kan jadinya senang karena dirinya bisa memberikan surat ini padanya dan memberikan kabar kalau dirinya baik-baik saja. Jungwo rasa informasi ini tidak terlalu berguna karena tidak ada satupun informasi mengenai keberadaannya Doile dan ini hanya membuktikan kalau Kan adalah putranya dari Iron Lion. Jungwo tak menyangka kalau Kan adalah anak dari komandan mercenary grup Iron Lion dan mereka sempat datang untuk mengikuti perang di Walpurgis Night. Jungwo rasa dirinya tidak perlu memikirkan itu lagi, karena jika ada sesuatu yang janggal, maka dirinya tinggal mencari petunjuk saja. Berpindah ke depannya Emperor Gluttony, di mana saat ini ada seseorang yang sedang meminta tolong karena dia sedang dimakan olehnya. Gluttony mengatakan jika daging centaurus sangat kokoh dan keras, tapi setelah dimasak oleh Duke, rasanya benar-benar jadi sangat nikmat. Anomali alam yaitu Duk Tuan Tien, dia mengatakan kalau hati yang baru saja Tuan makan adalah salah satu asisten terdekat dari White Dragon. Gluttony mengatakan berperang melawan White Dragon adalah keputusan yang sangat tepat, bahkan makanan pembukaannya saja sudah sangat selezat ini. Gluttony mengatakan dirinya sudah tidak sabar lagi ingin menikmati daging naga, apalagi dirinya penasaran dengan rasa jantungnya, bahkan membayangkannya saja sudah membuat darahnya sangat mendidih. Duktian mengatakan kalau begitu mungkin Yang Mulia akan sangat senang mendengar kabar bagus yang dirinya bawakan, dan Gluttony menanyakan memangnya apa itu. Gluttony menanyakan apakah yang dia maksud adalah dirinya sebentar lagi bisa merasakan daging dan juga jantung dari seekor naga. Duktian mengatakan itu benar, dan kabarnya jika Black Dragon sudah menjalin kerjasama dengan Green Dragon untuk membunuh White Dragon. Bahkan, mereka sudah memberikan proposal untuk meminta dukungan pada mereka, dan ini adalah kesempatan untuk membalaskan dendam kematian Duke Arbat. Gluttony mengatakan itu benar sekali, dan ini sama saja dengan sekali dayung dua pulau terlampaui, jadi dirinya akan menugaskan Duktian untuk melakukan persiapannya. Seorang Duk juga melaporkan kalau Yang Mulia sudah mendapatkan pesan yang sangat lama dia tunggu-tunggu, dan Gluttony menanyakan memangnya dari siapa. Duk itu mengatakan jika Sang Horder, teman dekat dari Blood Nation, yang belum sempat mengunjungi mereka sampai sekarang, dia akhirnya mengirimkan surat kalau dia ingin menemui Yang Mulia. Gluttony dengan sangat bersemangat tentunya berteriak, "Apa? Apakah kau serius jika yang mengirimkan pesan itu adalah si Horder?" Gluttony menanyakan kalau begitu kenapa dia baru bilang sekarang. Jadi ayo kita segera siapkan jamuan paling terhormat untuk menemui teman dekat mereka. Kembali ke tempatnya Jungwo, di mana saat ini dia sedang mendatangi suku tanduk satu karena dia harus membawakan sesuatu sebagai oleh-oleh. Jungwo menanyakan apakah darah dan daging Summer Queen masih ada, tapi Braham mengatakan pasokan mereka hampir habis. Jungwo mengatakan kalau begitu dirinya akan membawanya, dan Braham mengatakan bukankah dia menyuruhnya untuk menggunakannya sebagai persiapan. Jungwo mengatakan dirinya hanya membutuhkan sedikit saja, dan Braham mengatakan memangnya dia ini mau ngapain. Jungwo mengatakan dirinya akan membawanya ke Emperor Gluttony, dan Braham mengatakan apakah dia sudah gila karena ingin memberikan daging dan darahnya Summer Queen kepada orang yang ingin membunuh Sesa. Jungwo mengatakan dirinya ingin menukarnya dengan Dragon Blood yang sudah tercampur sebagai ganti Jasmine Leftover. Braham mengatakan tidak mungkin orang serakah itu akan membagikan Jasmine Leftover karena barang itu sama mahalnya dengan darah seekor naga. Braham mengatakan tidak mungkin babi gendut itu mau menukar serum sisa tidak murni itu dengan Jasmine Leftover. Tapi Jungwo mengatakan bukankah penilaian itu sangat subjektif. Jungwo kemudian menjelaskan rencananya pada Braham mengenai apa yang ingin dia lakukan selama pertemuan dengan Emperor Gluttony. Braham merasa jika rencana itu masuk akal, terlebih babi gendut itu belakangan ini sangat terobsesi dengan sesuatu yang berhubungan dengan naga.
Braham mengatakan dirinya akan meracik naga dan juga darah naga yang akan dia bawa, dan asalkan aroma darahnya lebih kuat, maka si bodoh itu pasti akan merasa ketagihan. Jungwo menanyakan bagaimana dengan kondisinya Ananta, dan Braham menanyakan apakah dia ingin menjenguknya sebelum pergi. Jungwo kemudian mengunjungi kamarnya Ananta, tapi seperti biasa, Ananta hanya duduk terdiam tanpa melakukan apapun. Jungwo kemudian melepaskan topengnya sembari menanyakan apakah Ananta masih mengenali wajah orang ini. Akan tetapi, Ananta hanya menatap kosong Jungwo dan tidak mengatakan apapun padanya. Jungwo berpikir kalau dirinya menunjukkan wajah yang sangat dirindukan oleh Ananta, mungkin Ananta akan memberikan sedikit respon melalui matanya. Jungwo kemudian mencoba menyapa Ananta lebih hangat, seperti yang dilakukan Jungwo hingga membuat Ananta merasa malu-malu. Akan tetapi, Ananta sama sekali tidak memberikan respon apapun, padahal dirinya berharap ada sedikit perubahan saja. Braham berterima kasih karena dia selalu melakukan itu setiap kali datang kemari, dan suatu saat nanti Ananta pasti bisa memberikan respon secara tidak sadar. Namun tiba-tiba, Sesa melompat dari luar jendela sembari memeluk pamannya, dan dia berkata kalau Sesa sangat merindukannya. Sesa menanyakan apakah kali ini paman akan langsung pergi tanpa mengajak Sesa bermain, dan kenapa paman selalu memakai topengnya. Jungwo mengatakan kalau saat ini dirinya sedang ada urusan, tapi Sesa dengan wajah ngambeknya menanyakan apakah sekarang paman tidak mau bermain lagi bersama Sesa. Melihat wajahnya Sesa yang sangat imut, Sanon berkata kalau dirinya adalah pamannya, maka dirinya akan bodoh amat dengan menaiki menara ini, dan Hanryong setuju dengan itu. Jungwo mengatakan kalau begitu dirinya akan bermain sebentar dengannya, dan Sesa mengatakan dirinya ingin mencoba lompat tali seperti kemarin. Entah apakah Ananta sudah sadar atau tidak, tapi matanya sedikit memberikan respon, di mana matanya sekarang ini hanya tertuju pada Jungwo dan Sesa. Beberapa waktu kemudian, Jungwo akhirnya datang ke Blood Nation, yang merupakan salah satu dari Nine King di menara. Meskipun Jungwo adalah seorang pemula yang baru menaiki menara, tapi Blood Nation sudah menganggap Jungwo sebagai teman dekat dan menjadikannya sebagai tamu keistimewaan. Kuro tidak menyangka jika koneksi Chen begitu luas, bahkan tidak hanya dengan suku tanduk satu, tapi juga dengan Tartarus. Kuro tahu kalau komandan sedang berinvestasi besar-besaran pada Chen dengan tujuan memberikannya posisi kunci di Demon Legion, tapi dengan hubungan Chen saat ini, mungkin sikap Legion di masa depan akan berbeda. Seandainya Gluttony Emperor itu bukanlah sosok yang semena-mena, mereka mungkin tidak akan memiliki hubungan setegang ini. Ketika Jungwo melihat warna benderanya, dia tahu kalau warna merah adalah kehormatan tertinggi yang setara dengan 8 klan besar. Jungwo sebenarnya tidak peduli mereka mau menganggapnya sebagai apa, tapi sepertinya dirinya bisa memanfaatkan kepercayaan mereka. Beberapa saat kemudian, Jungwo akhirnya telah masuk ke dalam ruangan perjamuan yang sudah disiapkan secara khusus oleh Gluttony Emperor. Babi gemuk itu berkata, "Ho, selamat datang sahabatku tersayang. Ini memang tidaklah banyak, tapi semoga hidangan ini bisa memuaskannya." Jungwo berpikir bukankah makanan ini sudah terlalu berlebihan, dan apanya yang dimaksud dengan tidak banyak. Ketika Jungwo menikmati makanannya, dia sangat terkejut dengan apa yang sedang dia makan, dan Gluttony mengatakan sepertinya dia sangat menyukainya. Gluttony mengatakan jika Duktian adalah koki terbaik yang bisa memasak semua hal, dan Duktian mengatakan senang rasanya jika makanannya bisa memuaskannya. Jungwo berpikir jika mereka ini sungguh gila, karena kaviar dari hiu jiwa umumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan satu telur saja, tapi mereka menyajikannya sebagai makanan pembuka. Setiap bahan yang digunakan oleh mereka semuanya sangat berharga. Bahkan sup ini seperti sekumpulan eliksir yang harganya bisa menutupi sebuah anggaran klan kelas menengah 1 tahun.
Jungwo berpikir jangan-jangan semua makanan di sini juga sama, dan rupanya semua makanan di sana adalah makanan yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Krut berpikir kalau menu ini sangat baru baginya, dan apakah tidak masalah kalau dirinya diperlakukan sama seperti Chain. Krut heran bagaimana bisa Chen mendapatkan koneksi luar biasa seperti ini, dan apakah mungkin jika Chen ini bisa disebut sebagai insider yang memiliki koneksi yang sangat luas. Ketika Jungwo memakan makanan pembuka sampai makanan penutup, dia mendapatkan banyak sekali peningkatan kekuatan, baik dari segi mana, spirit power, sampai afinitas dengan para dewa. Ketika Glutoni menyajikan minuman sebagai penutupnya, Jungwo sangat terkejut karena minuman ini adalah minuman yang sangat langka dan juga sangat mahal. Glutoni mengatakan sepertinya dia sudah sadar kalau yang sedang dia minum adalah minuman yang dibuat oleh Tyrannica Jam Jasmir. Jungwo tak menyangka kalau babi gendut ini akan menyajikan Jasmir leftover sebagai hidangan penutupnya, padahal dirinya ingin membuat penawaran dengannya. Jungwo sebenarnya ingin sekali menebas kepala babi gendut ini karena sudah mengincar adiknya dan juga Sesa, tapi sekarang ini ada Paraduk yang sedang menunggu di luar. Jungwo rasa jika dirinya harus memanfaatkan kebaikannya terlebih dulu dan mencari cara untuk membunuhnya dengan cara paling sadis, tapi sebelum itu dirinya harus menyimpan minuman ini. Jungwo kemudian mengatakan dirinya ingin memberikan sesuatu pada Yang Mulia, dan Glutoni menanyakan apakah sahabat membawakannya oleh-oleh. Jungwo mengatakan tidak enak rasanya datang dengan tangan kosong, apalagi Yang Mulia sudah menyajikan makanan yang sangat lezat, jadi dirinya membawakan darah dan juga dagingnya Summer Queen. Tentu saja, babi gendut itu jadi sangat bersemangat dan dia langsung menyuruh agar Duktian segera memasak daging dan darahnya Summer Queen. Setelah beberapa saat, Glutoni tampaknya sangat gembira karena akhirnya bisa memakan daging seekor naga yang sangat dia idam-idamkan. Jungwo rasa jika babi gendut ini masih tidak sadar kalau yang dia dapatkan itu tidak lebih dari sekedar sampah yang sudah diolah. Akan tetapi, Jungwo cukup terkejut ketika mengetahui kalau arlojinya mulai bergetar dan dia heran kenapa itu tiba-tiba beresonansi. Brontes mengatakan bukankah itu adalah Soulstone miliknya Glutoni, tapi sepertinya dia bahkan tidak menggunakan 5% kekuatannya, jadi itu sungguh sangat disayangkan. Jungwo akhirnya paham alasan kenapa adiknya heran dengan kekuatan Glutoni yang dianggapnya sangat aneh. Tapi jika itu adalah kekuatan dari Soulstone, maka itu jadi sudah wajar. Jungwo sekarang tahu alasan kenapa pewaris paling bodoh dari Blood Nation bisa menjadi seorang pemimpin dan selalu memuji-muji daging naga. Glutoni kemudian berkata karena dia sudah memuaskannya hari ini, maka dirinya akan berjanji untuk membantu sahabat abadinya dan mengikutinya pergi kemanapun. Jungwo menanyakan apakah dirinya boleh menerima satu kebaikan dari Yang Mulia, dan Glutoni mengatakan katakan saja tanpa malu-malu. Jungwo mengatakan dirinya tahu kalau benda itu sangat mahal, tapi apakah dirinya boleh meminta Jasmir leftover, dan Glutoni menanyakan seberapa banyak dia menginginkannya. Jungwo mengatakan kalau Yang Mulia berkenan, dirinya hanya ingin 2 toples penuh Jasmir leftover. Beberapa saat setelahnya, Jungwo berpamitan pada Glutoni dan dirinya akan memastikan kalau kunjungannya lain kali akan lebih lama, dan Glutoni mengatakan dirinya paham kalau dia sangat sibuk. Glutoni mengatakan memang sangat disayangkan karena dia harus pergi sekarang, tapi sesuai dengan janjinya, dirinya akan terus mendukungnya. Glutoni kemudian meminta pada Duktian untuk memberikan hadiah pada Chain agar dia selalu mengingat bahwa dirinya akan terus mendukungnya. Jungwo tentunya sangat terkejut karena itu adalah Moonlight of the Celebrant yang akan memberikannya keberuntungan besar asalkan dia tidak melanggar hukum alam. Glutoni mengatakan semoga item ini dapat membantunya mencapai tujuannya, dan meskipun ini adalah item kesayangannya, tapi untuk temannya dirinya rela memberikannya. Jungwo tentunya berterima kasih atas kebaikannya Yang Mulia, dan dirinya akan selalu mengingat kebaikan Yang Mulia selama menaiki menara.
Glutoni juga ingin agar Horder menyampaikan masalah yang mereka bicarakan sebelumnya pada Martial King, dan Jungwoo mengatakan tentu saja. Setelah keluar dari Land of the Crimson Sunset, Shannon menanyakan apakah dirinya perlu membocorkan niatan Master yang sebenarnya, dan Jungwoo menyuruhnya untuk diam. Groot kemudian menanyakan pada Chain, apakah dia sudah mempertimbangkan mengenai proposal Emperor Glutoni sebelumnya. Groot mengatakan dirinya penasaran apakah dia akan menerima permintaannya untuk bergabung dengan pasukan mereka untuk melakukan perang tersebut. Saat Chain menginginkan dua toples Jasmine leftover, Glutoni sangat terkejut karena itu sama saja dengan memeras kekayaan Blood Nation. Akan tetapi, Glutoni tidak bisa mengingkari janjinya, apalagi setelah dia bersumpah atas namanya di hadapan semua bawahannya. Glutoni tentunya tidak tahu harus melakukan apa, karena menolak permintaan Horder akan menghancurkan reputasinya, tapi menuruti permintaannya akan membuatnya sangat dirugikan. Namun sebagai orang terdekat Glutoni, Duktian memberikan saran yang masuk akal, agar Yang Mulia tidak merasa dirugikan. Setelah mendengar penjelasan dari Duktian, Glutoni rasa jika ini adalah saran paling masuk akal, dan tidak akan menurunkan reputasinya. Glutoni kemudian berkata jika Jasmine leftover adalah harta karun kebanggaan negara ini, dan dirinya tidak bisa memberikannya begitu saja tanpa adanya persetujuan dari para Duk. Jungwoo mengatakan apakah itu berarti tidak bisa, tapi Glutoni mengatakan masih ada cara agar Horder bisa mendapatkannya. Glutoni agar ingin Chen membuat perjanjian dengannya, dan Jungwoo menanyakan memangnya perjanjian apa itu. Glutoni mengatakan bukankah dia pernah dikalahkan oleh Queen of Spring ketika berada di River of the Dead setelah dia bertarung habis-habisan melawan Benteke. Jika Chen mau bekerja sama dengannya, maka itu berarti mereka bisa mengalahkan Queen of Spring dan membalaskan dendam dari Duke Arbat. Jungwoo tentunya ingin tertawa karena rupanya mereka masih belum tahu kalau dirinya adalah dalang di balik kematian Duke Arbat yang sangat mengenaskan itu. Jungwoo juga memberitahu kalau mereka sudah menjalin kerjasama dengan Black Dragon untuk menyerang White Dragon, dan dia bisa menjadi bantuan besar baginya. Jungwoo sudah menduga kalau babi gendut ini pasti akan mengajaknya untuk menghabisi White Dragon, tapi dirinya lebih terkejut lagi karena mereka bekerja sama dengan Black Dragon. Jungwoo mengatakan dirinya saja tidak akan cukup, tapi Glutoni mengatakan sepertinya dia ingin merendah, padahal sudah mengalahkan sang Tyrant Benteke. Selain itu, Glutoni tahu kalau dia juga memiliki rekan-rekan bayangan, dan Jungwoo tidak menyangka kalau mereka sudah menyadarinya. Jungwoo rasa kalau dirinya baru-baru ini mengungkapkan jati dirinya, tapi sekarang dirinya bisa merasakan kalau tower ini sudah mulai memperhatikannya. Glutoni mengatakan bukankah orang yang diajak itu berasal dari Demon Legion, jadi dia pasti memiliki kekuatan yang mumpuni. Terlebih lagi, bukankah mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan lebih mudah jika Horder meminta bantuan dari suku Tanduk Satu yang merupakan kampung halaman dari masternya. Groot tentunya sadar kalau Glutoni ingin membuka perang akbar, dan kalau terus begini, bahkan Demon Legion juga terpaksa ikut campur. Akan tetapi, Groot tahu kalau Chen bukanlah orang yang akan menolak permintaan ini, tapi bersamaan dengan itu, Groot sebenarnya tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Chen. Groot meminta agar Chen mempertimbangkan masalah ini baik-baik, karena semuanya sekarang bergantung pada pilihannya. Akan tetapi, Jungwoo hanya menatap Groot tanpa menjawab satupun pertanyaannya, dan Groot tentunya baru teringat kalau dia sudah kelewatan. Groot kemudian meminta maaf karena ketidaksabarannya ini membuatnya berbicara lancang, padahal dirinya sudah berjanji tidak akan menanyakan apapun terkait keputusannya. Groot mengatakan selama ini dia membiarkannya mengikutinya asalkan tidak menanyakan apa yang akan dia lakukan, dan dirinya malah mengkhianatinya. Groot mengatakan kalau begitu dirinya akan pergi duluan untuk mendinginkan kepalanya, dan nanti dirinya akan mencarinya lagi. Akan tetapi ketika Groot sudah pergi, Jungwoo melepaskan topengnya dan terlihat jika wajahnya Jungwoo sedang tersenyum puas dengan apa yang telah dirinya dapatkan hari ini.
Jungwo mengatakan kenapa situasinya berakhir dengan semudah ini, padahal dirinya belum kepikiran akan menghancurkan mereka dengan cara seperti apa. Jungwo tahu kalau Master akan melihat situasinya terlebih dulu, dan para musuh akan saling bahu-membahu lalu mereka akan saling mengkhianati. Terlebih lagi, salah satu musuhnya sangat percaya padanya, dan begitu perangnya terjadi, maka dirinya pasti sudah mendapatkan Kaine. Jika Jungwo sudah mendapatkan Kaine dan menyempurnakan Soulstone miliknya, maka dirinya bisa membunuh babi gendut itu dengan tangannya sendiri saat dia lengah. Karena perang itu masih membutuhkan beberapa persiapan, Jungwo sekarang ini harus fokus untuk menyelesaikan masalah yang ada di Tartarus dan juga Kaine. Jungwo masih ingat perkataan Braham, jika Hades adalah seorang dewa yang sangat menjunjung tinggi kehormatan, sampai-sampai dia tetap bersikeras tidak meminta bantuan pada Olympus, meskipun Tartarus sudah diambang kehancuran. Jungwo yakin pasti ada alasan di balik itu, dan dirinya yakin bahwa masalah ini akan menjadi titik utama dalam peperangan di Tartarus nanti. Namun meskipun itu akan jadi sedikit lebih sulit, Jungwo yakin kalau dirinya pasti bisa menang dan melengkapi item set dari King of the Shadow setelah mendapatkan Kaine. Dengan begitu, Jungwo pasti bisa mengungkapkan alasan kenapa jiwa adiknya tidak bisa ditemukan dan membawa adiknya untuk kembali padanya.